semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini, kita akan bahas salah satu skill yang penting banget buat semua orang, apalagi di zaman sekarang. Yap, namanya public speaking atau seni berbicara di depan umum. Entah kamu masih sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan bikin konten, kemampuan ngomong di depan orang itu bisa jadi nilai tambah yang luar biasa. Yuk kita bahas mulai dari pengertian, manfaat, sampai tipsnya biar kamu makin percaya diri. Oke, di sini ada 7 poin yang akan kita bahas dalam public speaking. Yang pertama, ada pengertian public speaking. Yang kedua, ada tujuan public speaking. Yang ketiga, ada manfaat public speaking. Yang keempat, ada komponen penting public speaking. Yang kelima, tips public speaking. Dan yang terakhir, kesalahan yang harus dihindari dalam public speaking. Apa itu public speaking? Public speaking adalah kemampuan menyampaikan pesan kepada banyak orang secara lisan dengan cara yang terstruktur, menarik, dan mudah dipahami. Tapi ingat ya, public speaking itu nggak selalu berarti ngomong di panggung besar atau di TV. Bisa jadi di presentasi kelas, ngomong di depan organisasi, jadi MC acara, atau bahkan video kayak gini. Banyak orang yang mengira public speaking itu cuma buat orang yang cerewet atau ekstrovert. Padahal, siapa saja bisa belajar. Karena public speaking itu skill, bukan bakat. Jadi, bisa dilatih. Oke, sekarang kita mau bahas apa sih tujuan public speaking. Jadi gini, saat kita ngomong di depan umum, sebenarnya kita tuh punya tujuan tertentu. Nah, secara umum, ada 3 tujuan utama public speaking. Yuk kita bahas satu-satu biar kita makin paham. Yang pertama, menyampaikan informasi. Nah, ini yang paling sering dan paling basic. Public speaking sebagai sarana buat ngasih tahu sesuatu ke orang lain dengan cara yang jelas, runtun, dan gampang dipahami. Contohnya, presentasi di kelas, ngasih laporan kerja, atau dosen yang lagi jelasin materi. Di sini tujuannya bukan buat ngajak atau memengaruhi, tapi murni berbagai informasi. Yang kedua, mengajak atau memengaruhi audiens. Tujuan ini biasanya kita temui di pidato, kampanye, atau presentasi produk. Di sini kita pingin ngajak orang lain buat berpikir, merasa, atau bahkan bertindak sesuai dengan pesan kita. Misalnya nih, kamu lagi kampanye tentang pentingnya menjaga lingkungan, dengan public speaking yang bagus, kamu bisa bikin audiens jadi sadar dan mulai mengurangi sampah plastik. Jadi, bukan cuma ngomong doang, tapi kamu beneran pengen ada perubahan dari mereka. Ketiga, menghibur atau menginspirasi. Tujuan terakhir ini agak beda. Public speaking juga bisa dipakai buat ngasih hiburan atau inspirasi. Coba bayangin, stand up comedy, MC acara, atau bahkan motivator yang ceritain pengalaman hidupnya. Mereka nggak ngajak atau ngajarin sesuatu secara langsung, tapi bikin audiens ngerasa lebih senang, semangat, atau terharu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian manfaat public speaking. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Public speaking itu bisa banget bikin kamu percaya diri loh. Awalnya mungkin deg-degan, tangan dingin, suara gemeteran. Tapi makin sering kamu latihan dan tampil, kamu bakal makin terbiasa dan pede. Rasanya kayak, wah, ternyata aku bisa juga ya ngomong di depan banyak orang. Nah, kepercayaan diri ini nanti kebawa juga ke hal-hal yang lain dalam hidup kamu. Entah itu wawancara kerja, diskusi kelompok, atau sekedar ngobrol sama orang baru. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir cepat. Saat ngomong di depan umum, apalagi pas ditanya, atau ada yang gak sesuai rencana, kamu dituntut buat berpikir cepat dan tepat
tapi tetap tenang. Nah, dari situ kamu belajar gimana cara mengatur kata-kata, menyusun jawaban, dan tetap kalem walau suasana mendadak berubah. Kemampuan ini penting banget, bukan cuma buat presentasi, tapi juga buat kehidupan sehari-hari. Misalnya, pas kamu ditodong buat ngomong dadakan atau pas harus menyelesaikan masalah dengan cepat. Yang terakhir, berguna di dunia kerja dan kehidupan sosial. Ini dia yang gak kalah penting. Public speaking itu skill yang dicari banget di dunia kerja. Hampir semua pekerjaan butuh komunikasi yang baik. Kamu bakal dituntut buat presentasi, negosiasi, atau bahkan jadi pemimpin rapat. Dan bukan cuma di kerjaan ya, dalam kehidupan sosial pun kamu jadi lebih mudah bergaul dan menyampaikan pendapat dan juga didengar orang lain. Nah, sekarang kita bahas hal-hal penting dalam public speaking. Ada beberapa komponen utama. Yang pertama itu ada materi atau isi. Pastikan materi yang kamu sampaikan jelas, relevan, dan gak bertele-tele. Yang kedua, gaya bicara. Gaya bicara kamu penting banget. Gunakan intonasi, kecepatan, dan volume suara yang bervarian. Jangan monoton. Yang ketiga, bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu seperti gestur, ekspresi wajah, dan kontak mata bisa memperkuat pesan kamu. Orang akan lebih tertarik kalau kamu terlihat antusias. Dan yang terakhir, kenali audiens. Cara kamu bicara di depan anak-anak tentu beda dengan cara kamu bicara dengan dosen atau profesional. Jadi, sesuaikan bahasa dan contoh yang kamu pakai. Selanjutnya, tips agar public speaking makin lancar. Buat kamu yang masih gugup, tenang aja. Ini beberapa tips biar makin lancar saat public speaking. Yang pertama, pahami materi kamu. Jangan cuma hafal, tapi pahami. Kalau kamu paham, kamu jadi lebih fleksibel dalam menjelaskan. Yang kedua, latihan. Latihan itu kunci. Coba ngomong di depan kaca, rekam diri kamu sendiri, atau minta feedback dari teman. Yang ketiga, mulai dengan pembukaan yang menarik. Misalnya cerita pribadi, pertanyaan, atau fakta unik. Ini bisa langsung menarik perhatian audiens. Yang keempat, gunakan bahasa yang sederhana. Jangan banyak istilah yang susah dipahami, kecuali memang audiens kamu mengerti. Dan yang terakhir, atur nafas dan jangan takut jeda. Jeda itu penting buat memberi waktu berpikir buat kamu maupun audiens. Oke, yang terakhir, kesalahan umum dalam public speaking. Nah, ini dia ada beberapa kesalahan yang sering banget terjadi dan sebaiknya dihindari. Yang pertama, berbicara terlalu cepat. Ini bikin audiens susah ngikutin presentasi kamu dari awal sampai akhir. Dan akhirnya dia nggak tahu kamu ngomong apa tadi. Yang kedua, kurang ekspresi dan datar. Ini bikin penyampaian kamu jadi ngebosenin. Yang ketiga, baca teks terus-menerus. Audiens bisa kehilangan konteks karena kamu terlihat gak natural. Dan yang terakhir, gak sesuai sama audiens. Maksudnya, gaya dan cara bicara kita gak cocok dengan siapa yang kita ajak bicara. Jadi, pesannya gak nyampe. Intinya, jangan cuma fokus ngomong, tapi juga lihat reaksi mereka. Mereka paham atau enggak, tertarik atau enggak. Jadi, public speaking bukan hanya tentang berbicara di depan orang banyak, tapi tentang membangun koneksi, menyampaikan ide dengan percaya diri, dan memengaruhi audiens dengan cara yang bermakna. Dengan memahami teknik, menghindari kesalahan umum, dan terus berlatih, siapapun bisa menjadi pembicara yang berani, efektif, dan menginspirasi.
Jadi, public speaking itu bukan hal yang harus ditakuti. Wajar banget kalau kita gugup di awal. Tapi, kalau kita sering latihan, lama-lama jadi terbiasa. Mulailah dari hal kecil, ngomong di depan teman, ikut diskusi, atau bikin video pendek. Lama-lama, kamu bakal tampil lebih tenang dan percaya diri. Karena yang paling penting dalam public speaking bukan kamu harus sempurna, tapi kamu berani mencoba. Berani berbicara bukan karena tidak takut, tapi karena tetap berbicara meski takut. Kalau kamu suka video ini, boleh banget like, subscribe, biar gak ketinggalan konten lainnya. Tulis juga di komentar, kamu paling gugup di bagian mana saat public speaking. Kita belajar bareng-bareng ya.